Secara user experience ketika saya menggunakan Acer Nitro 5 2021 ini untuk kebutuhan daily driver saya seperti mengerjakan skripsi, mengerjakan project di salah satu software desain mechanical engineering seperti di AutoCAD, SolidWorks, Inventor, dan juga yaitu untuk mengedit video yang bisa teman-teman lihat di sini untuk saya upload ke YouTube, dan juga untuk sedikit edit foto. Apa sih pengalaman yang saya rasakan ketika saya menggunakan Acer Nitro 5 2021 ini untuk kebutuhan seperti yang saya jelaskan tadi. Dan dalam video kali ini saya akan bahas tuntas bagaimana pengalaman saya, pro dan cons dari laptop Acer Nitro 5 2021 ini setelah 3 bulan pemakaian. And so, let's go. Selamat datang kembali di channel ini. Nah, buat teman-teman yang baru datang channel ini, channel yang membahas mulai dari education, teknologi, sampai productivity. Jadi buat teman-teman yang tertarik konten tersebut, jangan ragu untuk subscribe channel, nyalain tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Dan kalau kita ngomongin soal laptop dari Acer Nitro 5, memang tidak ada habisnya karena laptop ini biasanya paling laris di pasaran. Harganya udah kelas entry level, tapi kualitas yang ditawarkan juga nggak main-main setara laptop kelas atas atau kelas premium. Jadi dalam video kali ini saya akan coba fokus pro dan cons atau kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan dari laptop Acer Nitro 5 ini setelah 3 bulan pemakaian. Nah, untuk pro yang pertama yaitu kelebihan yang pertama yaitu performa juara. Jadi memang walaupun ini kelas entry level tapi performanya nggak main-main. Jadi ini saya akan garis bawah yaitu masalah kartu grafisnya. Di sini kartu grafisnya telah didukung yaitu NVIDIA GeForce GTX 1650 dengan VRAM 4GB DDR6. Jadi untuk kebutuhan grafis seperti yang saya jelaskan tadi, untuk software desain dan juga untuk editing foto maupun video, laptop ini mampu melibas dari berbagai hal tersebut ya. Jadi memang teman-teman, experience teman-teman ketika menggunakan laptop gaming dari Acer Nitro 5 ini memang teman-teman ditawarkan untuk pengalaman yang lebih advance, lebih profesional lagi. Jadi memang untuk secara grafis saya rasakan untuk di tahun 2021 ini laptop Acer Nitro 5 ini masih superior untuk digunakan karena ini udah dibekali dengan prosesor terbaru dan juga GPU terbaru pula. Nah, ngomongin soal prosesor, kita masuk poin yang kedua yaitu nomor 2 yaitu multitasking sangat cepat sekali. Jadi kalau bicara soal multitasking, salah satunya yaitu performa dari CPU. Nah, CPU dari laptop Acer Nitro 5 ini yaitu dibekali dengan Intel Core i5 generasi ke-11 yaitu dengan 11.300H high performance tentunya. Di sini saya rasakan ketika saya multitasking untuk membuka tab yang sangat banyak sekali, menjalankan berbagai software desain mechanical engineering maupun di software Adobe, baik itu di Adobe Premiere Pro, Audition maupun di Adobe After Effects. Jadi dalam kasus tersebut saya tidak mengalami berbagai masalah cukup signifikan, walaupun memang ketika waktu merender sebuah video dalam sebuah Adobe Premiere Pro, saya menggunakan untuk multitasking untuk kebutuhan internet dan juga untuk editing foto di CorelDRAW maupun di Photoshop. Laptop ini agak sedikit nge-lag, tapi itu hal wajar karena memang kalau kita kebutuhannya buat di rendering memang menggunakan waktu yang sangat panjang sekali untuk mengatasi hal tersebut. Jadi itu sangat normal sekali ketika saya melakukan render itu sedikit agak nge-lag untuk melakukan multitasking. Tapi untuk kebutuhan biasa untuk editing dan juga untuk workflow yang sangat ringan, tetap ini jangan ditanya, pasti akan cepat dan masih sangat bagus teman-teman apabila teman-teman menggunakan secara experience secara langsung. Nah, yang saya suka dari kelebihan selanjutnya itu masuk poin yang ketiga yaitu software bawaan dari Acer NitroSense ya di sini. Nah, di sini NitroSense sendiri yaitu sangat advance sekali, sangat profesional saya rasa untuk mengatur dari kecepatan kipas, mengatur dari baterai, mengatur dari suhu, mengatur dari performa baik itu di gaming maupun editing. Laptop ini saya rasa memberikan pengalaman yang sangat bagus secara user experience. Saya
kita gunakan ya. Jadi experience ketika saya menggunakan Nitrosen tersebut memang sangat bagus sekali. Jadi buat teman-teman di sini yang patut teman-teman ketahui, Acer Nitro 5 ini udah dibawaan yaitu software bawaan namanya Nitrosense. Nitrosense sendiri dia tuh berfungsi untuk mengoptimalkan dari kinerja dari laptop Acer ini, terutama untuk game-game berat maupun di editing berat itu akan memaksimalkan dari kecepatan kipas, baterai, suhu, dan masih banyak lagi. Jadi harus yang berpengaruh terhadap performa yaitu dari laptop Acer Nitro 5 2021 ini. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu keyboard dari laptop Acer Nitro 5 2021 ini sangat bagus sekali, yaitu di sini dengan bentang layar 15,6 inch, tetapi keyboard yang ditawarkan dari laptop Acer Nitro 5 ini sangat bagus sekali. Ketika saya lihat menggunakan mata telanjang seperti biasa, cuma secara experience ketika saya gunakan untuk mengetik, untuk kebutuhan media lainnya, saya dibuat nyaman dengan keyboard dari Nitro 5 ini yang sangat bagus, enak, dan empuk sekali, serta jarak key travel antara tombol-tombolnya juga sangat pas, tidak terlalu kepanjangan dan tidak terlalu sempit. Selanjutnya yaitu harga entry level tapi kualitas premium. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, untuk harga kelas entry level kualitas premium. Jadi untuk hal tersebut memang nggak bisa dikatakan sembarang. Jadi memang ada dasarnya. Kalau kita bicara soal Acer Nitro 5 ini, memang laptop ini itu kelas entry level. Tapi walaupun kelas entry level, performa yang ditawarkan tetap bagus layaknya kelas premium. Dengan harga yaitu 12,8 sampai 12,9 jutaan, teman-teman bisa mendapatkan dari laptop Acer Nitro 5 ini untuk memenuhi kebutuhan profesional teman-teman masing-masing ya. Selanjutnya yaitu upgrade dari laptop Acer Nitro 5 ini sangat bagus sekali. Jadi upgrade yang ditawarkan oleh Acer ini sangat lumayan lengkap, mulai dari SSD, hard disk maupun di RAM-nya ya. Jadi teman-teman lihat di bagian belakang ini itu masih banyak tersisa, yaitu slot-slot kosong, slot memori, slot RAM, slot SSD maupun di hard disk juga. Dan itu sangat berguna banget ketika teman-teman menggunakan laptop Acer ini untuk kebutuhan advance, artinya untuk profesional lagi, ketika RAM bawaan dari laptop ini itu sudah nge-lag, teman-teman bisa upgrade RAM-nya ke dual channel melalui upgrade yang disediakan oleh Acer Nitro 5 ini. Selanjutnya yaitu baterai tahan lama. Jadi memang baterai yang ditawarkan oleh Acer Nitro 5 ini memang sangat bagus sekali. Kalau teman-teman bertanya kapan sih screen on time ketika teman-teman menggunakan laptop Acer Nitro 5 ini berapa lama? Oke, di sini saya jawab ya, Acer Nitro 5 ini ketika saya gunakan sehari-hari untuk kebutuhan ringan, saya bisa mendapatkan laptop ini tanpa cas dari 100 sampai 15 sampai 20% itu hampir 9 jam 30 menit. Ya, 9 jam 30 menit itu merupakan waktu yang sangat panjang sekali. Jadi ketika saya menggunakan Acer Nitro 5 ini untuk kebutuhan ringan dan juga saya setting di Nitrosen tersebut untuk pengoptimalan dari baterai, suhu, dan lain-lain, saya bisa mendapatkan baterai sekitar 9 jam 30 menit ketika kebutuhan ringan tersebut. Dan itu sangat bermanfaat sekali ketika teman-teman berpergian di luar sana tanpa adanya colokan charger. Tapi untuk kebutuhan editing maupun gaming, saya sarankan untuk bawa charger, karena memang untuk editing saya rasa waktu yang dibutuhkan yaitu hampir 2 jam 30 menit baru teman-teman ngecas dari 100 sampai 20%-an. Dan itu saya rasa waktu yang sangat wajar sekali. Apalagi untuk gamingnya jangan ditanya lagi. Kalau teman-teman ingin performa yang lebih bagus, ya sekalian ngecas di samping gaming. Selanjutnya yaitu yang terakhir dari pro-nya, yaitu kelebihan yang saya suka, yaitu layar dari Acer Nitro 5 2021 ini sangat ciamik, sangat bagus sekali. Jadi ini layarnya sudah Full HD 15,6 inch dan juga udah didukung dengan refresh rate 144 Hz dengan respon time 3 ms. Jadi memang waktu
saya menggunakan laptop Acer Nitro 5 ini, saya rasakan yaitu perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan laptop-laptop yang standar aja. Jadi performa dari laptop ini untuk kualitas layarnya, saya rasa saya dibuat betah dan kagum dengan adanya teknologi layar yang ditawarkan oleh laptop Acer Nitro 5 ini. Panelnya sudah panel IPS, ini IPS level, beda dengan IPS biasa, udah Full HD 140 Hz dengan respon time 3 milisecond. Nah selanjutnya yaitu kekurangan yang pertama yaitu layar juga. Jadi kalau tadi di kelebihan di layar, di sini juga ada layar juga. Layar dari laptop Acer Nitro 5 ini belum 100% mendukung sRGB. Jadi buat teman-teman yang mungkin editor profesional, saya sarankan laptop ini belum cocok karena belum mendukung sRGB 100%. Jadi mungkin akan kerasa teman-teman ketika ngedit foto maupun video itu memang ya perbedaannya nggak terlalu signifikan, tapi untuk yang profesional banget itu akan terasa banget perbedaan tur warna yang belum mendukung 100% sRGB. Selanjutnya yang kedua untuk masalah cons-nya yaitu bunyi kipas dari laptop Acer Nitro 5 ini sangat keras sekali. Jadi ketika mungkin teman-teman ngerender dalam sebuah video di salah satu software mungkin Adobe Premiere Pro maupun di After Effects, kipas yang dihasilkan dari laptop Acer Nitro ini sangat kencang sekali. Jadi karena itu memang menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman masing-masing ketika gaming maupun di editing, teman-teman akan merasakan dari bunyi kipas yang agak keras sekali. Tapi itu bisa diatasi, mungkin teman-teman bisa menggunakan headphone maupun menggunakan headset. Tapi untuk pengoptimalan ya jangan ditanya lagi, pasti akan optimal, kinerja juga sangat bagus. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk cons-nya, bahannya dari laptop Acer Nitro 5 ini saya rasakan belum metal. Jadi memang di sini plastik, saya rasa masih kekurangan. Di sini bahan dari laptop Acer Nitro 5 ini plastik polikarbonat. Jadi memang bahan plastik polikarbonat memang seperti ini. Tapi ini hal yang wajar karena saya rasa dengan budget sekitar 12 jutaan teman-teman sudah mendapatkan performa yang bagus, CPU, GPU, upgrade SSD RAM juga sangat banyak, dan juga layar sudah mendukung IPS level 144 Hz. Saya rasa bahan dari plastik polikarbonat ini bisa dimaklumi ya, karena memang harga kelas entry level. Nah, bisa saya simpulkan dari pro dan cons dari laptop Acer Nitro 5 ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi walaupun di kelas entry level kualitas premium, saya rasakan laptop Acer Nitro 5 ini sangat worth it sekali buat teman-teman miliki. Jadi kalau ditanya Acer Nitro 5 ini apakah jangka waktu yang digunakan akan sangat lama, bisa saya jawab bisa sampai 6-7 tahun ya untuk mengikuti perkembangan dari software update. Jadi Acer Nitro 5 ini merupakan jawaban yang tepat buat teman-teman yang mungkin kelas entry level, budget di kelas entry level membutuhkan performa yang sangat bagus sekali. Mungkin cukup itu penjelasan dari video kali ini. Terima kasih teman-teman menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel dan nyalain tombol loncengnya agar teman-teman dengan video terbaru lebih menarik, inspiratif, dan tentunya berproduktif dari channel ini. Oh ya, buat teman-teman yang ingin tanya dengan video ini bisa tanya di kolom komentar. Nanti kita akan jawab dan discuss bareng. Saya Aska, until next time and bye-bye.